Pada video ini saya mulai dengan Q&A atau pertanyaan dan jawaban tentang buku referensi, monograf, lalu saya perjelas pengertiannya. Ya. Ini diperlukan karena ternyata masih ada perbedaan persepsi ya, tentang buku karya penelitian ini. Ya. Ini saya tahu dari kegiatan webinar ya. Beberapa minggu yang lalu saya jadi narasumber suatu webinar yang pesertanya dari berbagai perguruan tinggi ya, katakanlah ada dari bagian barat sampai bagian timur Indonesia begitu ya. Juga dari pertanyaan di channel YouTube saya ya. Bahkan ada juga yang menghubungi atau memberi respon pada WA group dan bahkan Capri begitu. Kita mulai dengan Q&A ya, pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama, istilah buku referensi kurang jelas ya, menurut penanya. Banyak tulisan berfungsi sebagai buku referensi. Apakah semua dapat diterima sebagai buku referensi, gitu ya? Jawaban saya tidak, begitu ya. Tidak semua ya, tentu saja ya. Istilah buku referensi sebagai buku karya penelitian yang dapat diterima ialah yang substansi pembahasannya pada satu ilmu kompetensi penulis dan memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh ya. Buku di sini kan buku sebagai karya ilmiah. Jadi pengertian buku referensi di sini berbeda dengan pengertian buku referensi secara umum ya. Hal ini akan dijelaskan ulang ya di bawah nanti setelah Q&A ini, setelah pertanyaan dan jawaban di sini. Selanjutnya pertanyaannya, jika hasil penelitian sudah dipublikasikan, bolehkah dikonversi menjadi monograf? Jawabannya ya sebagai berikut ya. Artikel ilmiah seorang dosen yang sudah terbit di jurnal ilmiah, ya apakah internasional, nasional atau lokal, sebenarnya sudah menjadi milik umum, gitu ya, tanda petik. Jika dosen itu mau menulis karya ilmiah lain seperti monograf, ya, termasuk monograf, maka dia harus mengutip tulisannya itu seperti dia mengutip tulisan orang lain. Ya. Jadi dia menuliskan sumber referensinya, ya dalam hal ini namanya sendiri. Begitu. Jika jurnal, ya maksudnya di sini artikel ilmiah ya. Jika artikel ilmiah tersebut diubah lagi ya atau dikonversi ke bentuk buku, tetapi bahan rujukan jurnal itu itulah menjadi bahan rujukannya, bolehkah? Ini pertanyaannya ya. Tentu boleh ya. Memang jika seorang penulis menyusun buku karya penelitian, ya, bahan referensinya termasuk tulisannya sendiri ya. Makanya dia menulis tentang topik dalam kompetensinya ya, yang sudah ada publikasinya di situ. Tapi sekali lagi ini berulang ini, cara dia merujuk tulisannya itu sama seperti dia merujuk tulisan orang lain ya. Tidak bisa hanya dia ubah-ubah ya sedikit atau dia ubah-ubah format tulisannya yang sudah terbit itu ya. Jika demikian, ini ada resiko jadi autoplagiat ya. Jadi istilahnya bukan dikonversi begitu ya, tapi itu menjadi sumber tulisannya, salah satu sumber tulisannya. Oke, next. Untuk buku-buku teknis dan praktis yang berisi tutorial, maksudnya naskah tutorial, misalnya membuat sistem A, B, C, dan selanjutnya, ini masuk kategori apa ya, Prof? Karena ada pihak
yang mengkategorikan ini masuk jenis buku referensi. Dalilnya, katanya, apakah mungkin karena bukan tergolong buku ajar, maka otomatis dianggap buku referensi? Atau masuk kategori buku jenis lainnya? Nah, jawaban saya, cara paling mudah ya menentukan apakah buku itu karya pendidikan atau penelitian, yaitu dengan melihat sasaran pembacanya. Ya. Jika sasaran pembacanya mahasiswa, maka itu buku ajar ya, kalau sudah terbit ya. Kalau belum terbit mungkin masih berupa diktat gitu. Ya, karya pendidikan. Sedangkan jika sasaran pembacanya ilmuwan sebidang, maka itu mungkin buku referensi, mungkin monograf, ya nanti ditelaah dulu isinya ya. Jika tidak termasuk referensi, tidak termasuk monograf, maka masuk buku jenis lain, begitu ya. Jika memenuhi syarat, jika memenuhi kaidah ilmiah. Nah, ini dijelaskan di PO PAP Dikti 2019. Ya. Selanjutnya, izin konfirmasi kembali, Prof. Jadi buku tutorial tadi targetnya adalah mahasiswa dan dipakai sebagai suplemen bahan ajar mata kuliah, meskipun tidak disusun secara persis dengan jumlah pertemuan tatap muka, ya, maksudnya sesuai RPS. Maka masih dapat digolongkan buku ajar? Nah, jawaban saya tidak, ya, tidak buku ajar dia, tapi bahan ajar ya, bahan ajar dalam hal ini. Yang dalam hal ini disebut naskah tutorial. Ya, jadi secara umum kan kita bisa menyebut bahan ajar atau bahan pembelajaran. Di sana ada buku ajar, diktat, modul, naskah tutorial, begitu ya. Agar diterima sebagai buku ajar, tentu ada ketentuan. Ya, nanti dijelaskan juga di bawah ya setelah Q&A ini. Masih ada beberapa lagi ya. Apakah bisa monograf dikembangkan dari artikel ilmiah penulis yang sudah terbit di jurnal ilmiah? Jadi pertanyaan seperti ini berulang ya. Saya nggak tahu kenapa. Sekali lagi ya, dalam menyusun suatu monograf ya seperti buku referensi, sumber informasi tentunya termasuk tulisan penulis yang telah dipublikasikan. Namun sekali lagi, tidak bisa tulisan yang telah terbit diubah sedikit dan ditambahi agar memenuhi jumlah halaman sehingga layak menjadi monograf. Itu tidak demikian. Sekali lagi, begitu tulisan kita sudah diterbitkan, itu sudah milik umum tanda petik, sehingga cara mengutipnya ya seperti kita mengutip tulisan orang lain. Ya. Jadi sekali lagi kita tidak bisa melakukan copy paste ya dari artikel ilmiah kita yang sudah terbit, kemudian kita ubah-ubah, ditambah halamannya sehingga menjadi buku monograf ya. Begitu ya. Nah, selanjutnya penulis monograf harus satu orang bukan? Nah, ini setahu saya tidak ada ya ketentuan yang mengharuskan bahwa penulis sebuah karya ilmiah ya termasuk monograf harus satu orang. Ya, bahkan ya dengan kemajuan iptek dewasa ini, penulis suatu karya ilmiah ya termasuk buku-buku tadi itu cenderung lebih banyak ya daripada sebelumnya. Begitu. Mungkin ini yang terakhir, bagaimana menyusun buku referensi ya. Sebuah buku referensi terdiri atas berapa bab kah? Seperti itu ya. Nah, ini saya ingin menjawab pada video khusus ya. Jadi ada setelah ini akan saya buat lagi video yang khusus tentang langkah penyusunan buku referensi. Semoga bisa membantu. Para penyimak yang saya hormati, berikut ini penjelasan ulang ya yang terkait dengan substansi Q&A tadi ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Saudara sekalian, tugas utama dosen yaitu melaksanakan tridharma. Ya. Dalam pelaksanaan tridharma ini, dosen menghasilkan buku ya antara lain berupa buku karya pendidikan, buku karya penelitian, buku karya pengabdian. Ini semuanya bisa bermanfaat baik sekali sesuai dengan sasaran buku itu, begitu ya. Nah,
pada video ini saya memperjelas ya pengertian buku referensi, monograf, buku karya lain, termasuk juga saya singgung buku ajar biar tampak kontrasnya gitu ya. Dan fokus kita di video ini adalah terkait pemerolehan angka kredit ya, untuk kenaikan jabatan akademik, untuk kenaikan pangkatnya seperti itu. Nah, sebelumnya ini ya daftar buku atau tulisan karya penelitian dan pendidikan ya. Topik kita saat ini buku ya. Jadi buku karya penelitian ya sesuai dengan PO Pak 2019 ya, PO Pak dari Dikti. Buku referensi, monograf, buku bentuk lain dan book chapter ya. Jadi ini termasuk sekali lagi karya tulis ilmiah dan ada beberapa karya tulis ilmiah lain ya yang tidak kita bahas di sini ya. Ini semuanya. Nah, untuk karya pendidikan itu ada buku ajar ya dan banyak yang lain ya yang juga termasuk karya di bidang pendidikan begitu ya. Baik, kita mulai dengan menegaskan kembali ketentuan resmi. Semua pembahasan, diskusi saya kira tidak keluar dari ini. Saya kira PO Pak 2019 ini sudah cukup baik ya, yang selama kita bisa menjalankan di semua tahap secara konsisten, saya kira sudah cukup baik ya. Jadi bahwa karya ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. Nah, selanjutnya karya ilmiah berbentuk buku ya, yang berbentuk buku hasil penelitian tersebut bisa berupa buku referensi, buku berupa monograf dan buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan ya. Jadi buku jenis lainnya di sini sekali lagi tidak termasuk buku referensi, tidak termasuk monograf, tapi dia berbentuk buku ya. Bisa juga dia berbentuk book chapter ya. Saya kira itu. Nah, selanjutnya didefinisikan ya, buku referensi dalam pengertian yang khusus di sini ya adalah tulisan dalam bentuk buku ya yang substansi pembahasannya dalam satu bidang ilmu kompetensi penulisnya. Ini nih kata kuncinya nih, satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah. Ya karena memang buku ini buku karya ilmiah, termasuk karya ilmiah. Yaitu ada rumusan masalah yang mengandung kebaruan dan novelty atau novelties, metodologi pemecahan masalah, dukungan data dan teori mutakhir yang lengkap dan jelas, ada kesimpulan, ada daftar pustaka. Dan semua ini menunjuk rekam jejak kompetensi penulis gitu ya. Nah, sementara itu monograf ya mirip. Nah, kita lihat di sini. Monograf adalah tulisan ilmiah dalam bentuk buku ya ber-ISN atau ISBN yang substansi membahasnya hanya pada satu topik atau satu hal ya, dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Kata kuncinya di sini satu topik atau satu hal ya. Inilah yang membedakan dengan buku referensi ya. Kalau keterangan ini persis sama ya, persis sama dengan keterangan definisi buku referensi tadi begitu ya. Nah, ini dalam PO Pak 2019 juga didaftarkan syarat-syarat sebuah buku yang bisa diterima ya. Nah, para penyimak yang saya hormati, dari ketentuan resmi tadi perlu diberikan penjelasan ya, pembahasan. Pertama tentang pengertian, ini saya kembali mengulang ya, tentang pengertian buku referensi secara umum dan pengertian pada gaya selingkung ya tentang buku ilmiah ya. Jadi kita kutip di sini buku referensi secara umum ya adalah dalam bahasa Inggris a book that contains facts and information that you look at when you need to find out something particular. Ini dalam kamus ya, dalam kamus ini. Ini pengertian umum ya. Jadi
Buku referensi adalah buku yang dimaksudkan menjadi rujukan atau referensi tentang suatu hal tertentu. Ya. Nah, inilah sekali lagi ini pengertian umum, berbeda dengan pengertian khusus ya sebagai buku karya ilmiah. Ya. Berbeda dengan pengertian khusus buku referensi sebagai karya ilmiah. Ya. Jadi pengertian khusus di sini atau gaya selingkung di sini adalah sekali lagi buku referensi sebagai karya penelitian. Kita dalami sedikitnya sebagai berikut. Buku referensi menjadi rujukan atau menjadi referensi tentang perkembangan keilmuan dalam topik yang disajikan dalam buku tersebut. Makanya disebut buku referensi, karena buku itu menjadi referensi atau rujukan tentang perkembangan keilmuan dalam topik yang disajikan di buku itu. Jadi buku referensi harus mencakup temuan terkini dalam topik dan bidang keilmuan buku tersebut. Ya. Setiap buku karya penelitian, termasuk buku referensi, harus mengutip publikasi terkini terkait topik dan bidang ilmu buku itu. Lebih jauh ya, bahwa buku referensi sebagai karya penelitian membahas suatu subjek secara formal dan sistematis, ya. Pakai bahasa baku dan lain sebagainya. Buku ini berfungsi untuk merekam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan pada bidang sesuai topik, ya. Pada bidang keilmuan sesuai topik buku itu, begitu ya. Jadi di sini mencakup publikasi penulisnya sendiri, ya, dan juga tulisan orang lain tentang topik itu. Ya. Jadi buku referensi juga menunjukkan signifikansi temuan yang dilaporkan pada suatu artikel ilmiah, karena dia mengutip berbagai artikel ilmiah. Tentu ada pembahasan di sana tentang signifikansi temuan yang dilaporkan pada semua artikel ilmiah yang dia kutip. Ya. Mungkin ada juga yang tidak dia kutip, yang dia nilai tidak signifikan misalnya tentang topik itu. Nah, jadi buku referensi yang baik juga ya itu biasanya berfungsi untuk mendorong dan mengarahkan penelitian lanjutan ya terkait topik buku tersebut, karena dia membahas ya temuan terkini ini. Jadi saudara sekalian, buku referensi yang baik ya memang berperan penting ya dalam perkembangan ipteknya, dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, para penyimak yang budiman, penelitian terus berjalan ya, maka ilmu pengetahuan terus memperoleh informasi baru. Temuan baru biasanya secara berlomba begitu ya, secepat mungkin langsung diterbitkan berupa artikel ilmiah di jurnal ilmiah, atau atau ini disampaikan pada seminar ilmiah ya. Jadi biasanya masuk risalah atau proceeding. Nah, publikasi itu menjadi sumber untuk penulisan buku referensi ya, atau monograf atau buku lain ya. Jadi buku itu berdasar hasil penelitian ya, research base ya. Nah, penulis buku itu melakukan penelitian ya. Dia melakukan publikasi pada bidang ilmu, pada topik yang dia tulis. Dengan demikian, penulis itu mempunyai otoritas keilmuan ya, atau kompetensi keilmuannya pada bidang sesuai topik buku itu. Karena di situ dia aktif meneliti, dia publikasi. Ya. Selanjutnya tadi disebut bahwa buku referensi dan juga monograf itu mengandung nilai kebaruan atau novelty study. Ya. Jadi buku itu mencakup, sekali lagi berulang-ulang ini, mencakup publikasi hasil penelitian terkini tentang topik itu. Ya. Nah, jadi kenapa ada disebutnya kebaruan? Ya dalam rangka itu ya, karena hasil-hasil publikasi terkini. Jadi ada kebaruan. Masalah-masalah yang diangkat, masalah-masalah yang memiliki nilai kebaruan ya.
bukan masalah yang lama, yang sudah biasa, yang sudah terpecahkan begitu, tapi yang mengandung kebaruan. Nah, selain itu juga buku itu dirancang dan disusun secara kreatif dengan sistematika tertentu. Sekali lagi, sumber informasi buku itu adalah artikel ilmiah pada jurnal ilmiah, makalah ilmiah pada proceeding seminar. Bisa juga ya termasuk artikel ulasan atau review articles, book chapters, dan bahkan juga buku referensi dan monograf gitu ya. Nah, ada juga pada Q&A tadi dikaitkan buku referensi dengan buku ajar gitu ya. Paling mudah sekali lagi dilihat sasaran pembaca, ya. Sasaran pembaca saat penulisan buku itu. Kalau sasaran pembaca ilmuwan sebidang, ya itu termasuk buku referensi ke monograf. Kalau sasaran pembaca penulisnya, ya saat menulis itu mahasiswa, ya itu termasuk buku ajar, ya. Saya kira ini mendasar sekali ya. Nah, kutipan ini menjadi penegasan saja ya, karena masih sering kadang-kadang mengemuka gitu ya. Jadi sini kita lihat, scientific writing is a technical form of writing that is designed to communicate scientific information to other scientists. Ya. Buku referensi monograf itu kan termasuk scientific writing, ya, termasuk karya tulis ilmiah. Dan itu sasaran pembacanya adalah other scientists, ya, ilmuwan yang lain. Ya, ditegaskan lagi bahwa its primary audience is other scientists. Ya. Tentu saja buku referensi, monograf, bahkan artikel ilmiah ya bisa dibaca oleh yang bukan ilmuwan seperti mahasiswa, calon ilmuwan. Bahkan juga bisa dibaca oleh praktisi atau umum ya. Tapi sekali lagi, sasaran pembaca saat menulis ya, dan itu nanti kan tampak dalam bentuk tulisan. Itu harus tertentu dia, seperti itu. Ini sebagai kontras coba kita lihat buku ajar. Ya. Buku ajar itu saya kutip dari sumber ini. A textbook provide foundation for the instructional process, yeah, that also motivates teachers and students. Nanti jadi di sini pada proses pembelajaran ya, di instructional process. Jadi buku ini diperlukan pada proses pembelajaran bagi mahasiswa tentunya. Ya. A textbook a book that is developed keeping in view particular curricular objective ya, terkait kurikulum ya, pada program studi tertentu ya, sesuai dengan mahasiswa yang menjadi sasaran dia program studi apa. Ini acuan yang saya gunakan dalam menyusun dalam mengembangkan substansi video ini. Terima kasih. Jika ada masukan, silahkan dituliskan ya pada komentar di bawah. Saya kira itu. Sekian dan sekali lagi terima kasih.